Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibatul bait, orang tua kita bersama, tuan rumah Bunda Leli beserta keluarga, dan semua para ustadzah, para guru-guru, dan semua hadirat muslimat jamaah majelis Daruz Zahra yang kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal ahibal kiram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatik wa sakanatik wa lahadhatik wa tarafatik wa khataratik wa iradatik wa sairi halatik واستشعر قربه منك واعلم أنه ناظر إليك ومطلع عليك لا يخفى عليه منك خافية وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وهو معك أينما كنت بالعلم والإحاطة والاقتدار ويدلك مع الهداية والإعانة والحفظ إن كنت من الأبرار فاستحي من مولاك حق الحياء واجتهد أن لا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك واعبده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Kita melanjutkan pembahasan kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah karya al-Imam Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah Al-Haddad sahib Ratib Al-Haddad. Kita sekarang masuk ke pembahasan tentang muraqabatullah. Bagaimana ketika kita hidup, kita sadar bahwasanya hidupnya kita ini, setiap langkah kita, setiap hembusan kita itu diawasi dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Imam Al-Haddad mengatakan, saya baca dulu baru nanti dijelaskan. Wa 'alaika ya akhi, maka hendaknya kamu bi muraqabatillahi ta'ala, senantiasa merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabatillah itu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi harakatik, dalam setiap gerakanmu, wasakanatik, di dalam diamnya kamu, walahadhatik, di dalam setiap detik-detiknya kamu, wa tarafatik, di dalam setiap irikan mata kamu, wa khataratik, di dalam setiap lintasan hatimu, wa iradatik, di dalam setiap keinginanmu, wa sairi halatik, dan dalam setiap keadaanmu, wasyashir qurbahu wa'lam annahu nadhirun ilaik wa muttali'un alaik. Ketika semua keadaan itu, rasakan kedekatan Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu, Allah dekatmu, tidak ada hal apapun yang luput dari pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita diajarkan untuk seperti itu. Kenapa sih sekarang ibu-ibu sekalian, kenapa banyak di antara kita yang bermaksiat? Kenapa banyak di antara kita yang suka lalai? Kalau di majelis, Masya Allah, ingat sama Allah, takut mau maksiat. Tapi begitu pulang ke rumah, yang lalai banyak atau tidak? Lalai lagi, lupa lagi, maksiat lagi.
nurut lagi sama hawa nafsu, betul atau tidak? Kenapa kok bisa seperti itu? Apa masalahnya? Hah? Masalahnya kita nggak merasakan bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu. Itu problem utamanya. Segala masalah yang timbul ini di tengah manusia karena dia nggak sadar, seolah-olah dia lupa dirinya diawasan Allah, akhirnya berbuat seenaknya. Pencuri ketika mencuri, kalau dia sadar dirinya diawasin Allah, berani nggak mencuri? Nggak berani. Orang ketika mau berzina, kalau dirinya sadar betul-betul, bukan sekedar sadar di ucapan saja, sadar memenuhi hatinya, bahwasanya apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, walaupun manusia nggak ada yang tahu, tapi Allah lihat. Kira-kira berani nggak berzina? Nggak berani. Koruptor ketika mau korupsi, kalau dirinya sadar, dirinya diawasin Allah, Allah bakal balas semua perbuatannya. Berani nggak korupsi? Nggak berani. Nggak usah jauh-jauh, Bu. Kita ketika lagi asik, julid sama tetangga. Nah, lagi ngoceh, lagi julid, ngomongin orang, lagi sedep banget ngomongin orang. Itu kalau ngomongin orang rasanya sedep, mecinnya banyak soalnya, Bu. Ketika lagi sedep ngomongin orang, tahu nggak ngomongin orang dosa? Tahu. Tapi kenapa kita begitu asyiknya ngomongin orang? Karena seolah-olah kita nggak sadar omongan kita didengar oleh Allah Subhanahu. Itu problemnya. Itu masalahnya. Jangankan dilihat Allah, andai kata kita tahu kita lagi dilihatin sama guru kita, berani maksiat depan guru kita? Sama guru aja nggak berani, padahal guru bukan yang menciptakan kita, guru bukan yang ngasih kita rezeki, guru bukan yang ngasih kita nyawa, guru bukan yang kasih kita napas, yang kasih kita itu semua adalah Allah. Tapi kenapa kita nggak berani? Karena kita tahu kita lagi dilihatin sama guru kita. Tapi kenapa kok? Padahal kita tahu Allah itu maha melihat. Yakin gak Allah maha melihat? Yakin gak Allah maha mendengar? Yakin Allah maha mengetahui? Tapi kenapa kita dengan entengnya maksiat padahal kita yakin itu semua? Karena kita tidak merasakan perasaan muraqabah. Itu yang disebut muraqabah. Perasaan selalu dalam hati kita tertancap, tertanam. Kita ada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu sekalian, puasa di bulan Ramadan, sebulan kita puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Tujuannya agar keluar dari Ramadan kita jadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu patuh kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok puasa bisa menghasilkan takwa? Pertanyaannya. Kenapa puasa bisa menghasilkan takwa? Karena ketika kita puasa, ibu-ibu sekalian, kita diajarkan menahan haus dan lapar. Walaupun gak ada orang yang gak ngeliat. Siang-siang hari, Bu, bulan Ramadan, kita pulang dari kerja panas luar biasa. Di rumah gak ada orang. Suami kita lagi kagak ada. Anak-anak lagi pada di kamar. Begitu masuk ke rumah lihat ada kulkas. Begitu buka kulkas, itu botol kulkas keringetan, Bu. Siang-siang bulan Ramadan, lihat botol kulkas keringetan. Lagi puasa, ya Allah, nikmat banget. Baru nyekek botol dikit, Bu, baru dicekek tuh botol. Baru mau, ya Allah, ini kalau anda minum batal. Padahal ada yang ngelihat gak? Berarti yang tahu kita minum siapa? Akhirnya meminum gak jadi, ditaruh tenggorokan doang botolnya. Itu namanya melatih muraqabatullah. Andai kata kamu minum, suamimu gak tahu, anak-anakmu gak tahu, tapi kamu tahu puasaku batal, Allah tahu. Itu selama sebulan tuh dilatih. Dengan harapan begitu keluar dari Ramadan, perasaan itu tetap nempel di hati kita. Bukan cuma urusan batal saja, batal puasa saja yang Allah lihat. Saya nggak sholat, Allah lihat. Saya buka aurat, rambut saya kelihatan, laki-laki yang nggak mahram, Allah lihat. Allah tahu. Semua tindak tanduk yang saya lakukan, Allah tahu. Itu pelajaran yang ingin dituju dari puasa bulan Ramadan.
bagaimana tertancap dalam hati kita muraqabatullah. Perasaan selalu diawasi, selalu ada dalam pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai-sampai sebagian ulama, ibu-ibu sekalian mengatakan, kata sebagian ulama, bahwasanya andai kata semua orang betul-betul bisa mengambil pelajaran muraqabatullah dari puasa Ramadan, andai kata semua orang bisa merasakan itu, maka niscaya dunia akan seperti sorga. Nggak ada lagi yang mencuri. Kenapa? Dia sadar dirinya diawasi oleh Allah. Nggak ada lagi istri durhaka sama suami. Kenapa? Karena dia sadar perbuatannya diawasi oleh Allah. Nggak ada suami yang kehilangan tanggung jawab terhadap istrinya, karena dia sadar perbuatannya diawasi oleh Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu kata ulama, andai kata pelajaran muraqabatullah yang bisa kita petik dari bulan Ramadan, perasaan kita diawasin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata pelajaran itu terus bisa direnungi oleh semua orang yang puasa Ramadan, maka niscaya dunia seperti sorga. Gak ada yang ngezalimin orang lain, gak ada yang ngerampas haknya orang lain, gak ada yang nyakitin orang lain, karena semuanya sadar diawasi oleh Allah Subhanahu. Nah, kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah tanamkan perasaan ini di hati kita, insya Allah. Amin ya rabbal. Adzan, kita dengarkan adzan dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita harus meyakini perasaan itu. Kalau mau hidup kita baik, hidup kita tertib, hidup kita teratur, harus punya perasaan muraqabatullah. Makanya di sini ya kata Imam Al-Haddad, wa ma tara'aita min nafsika takasulan. Nah, ini buat kita semua nih. Ketika kita, apa langkah yang mesti kita lakukan? Langkah yang mesti kita lakukan ketika kita mulai lihat diri kita malas-malesan. Sering nggak kita malas-malesan ibadah? Sering. Mulai malas mau ibadah, mulai males mau dzikir, mulai males mau berbuat baik. Udah mulai, kalau bahasa Betawinya bu, empet-empetan. Nah, kalau ada orang Betawi tahu tuh empet. Udah mulai malas-malesan. Apa step langkah yang mesti kita lakukan? Ini yang mau diajarkan oleh Imam Al-Haddad ini. Apa step langkah yang mesti kita lakukan kalau kita udah mulai malas-malesan ibadah, udah mulai malas-malesan menjalankan perintah Allah, udah mulai berani nerjang larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih step yang pertama, wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi fadzakkirha bi anna Allah yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Nah, kata Imam Al-Haddad, langkah pertama, kalau kamu mulai lihat diri kamu malas-malasan dari menjalankan perintah Allah dan mulai cenderung kepada maksiat, maka step pertama apa yang mesti dilakukan? Pertama, fadzakirha bi annallaha yasma'uka wa yarak. Ingetin bahwasanya Allah melihatmu dan Allah mendengarmu. Wa ya'lamu sirraka wa najwak, dan Allah tahu zahir batin kamu. Itu ingetin tuh bu, kalau diri kita udah mulai malas-malasan ibadah, ingetin, kok berani-beraninya kamu ini hamba Allah, semua nikmat kamu dari Allah. Kok berani-beraninya kamu malas-malasan mau ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok berani-beraninya kamu udah mulai cenderung kepada maksiat Allah. Allah ini ngelihat kamu. Kalau orang yang punya keimanan dalam hatinya, diingatkan Allah melihat kamu, itu bukan kata main-main bu. Itu kata-kata harusnya menggetarkan hati setiap mukmin. Kalau hati kita nggak bergetar ketika dibilang Allah melihat kamu, terus tetap aja kita nerjang, berarti ada sesuatu yang mesti diperbaikin dari keimanan kita. Na'udzubillah min. Itu step langkah yang pertama. Kalau langkah pertama gagal, bagaimana? Fa innam yufitha hadzal dzikr li qusuri ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala fadhkur laha makanal malakainil karimain alladhina yaktubana alhasanat was-sayyi'at. واتلو عليها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Yang kedua,
Kalau nggak mempan, mungkin karena imannya lemah, dia nggak melihat Allah secara langsung, jadi biasa-biasa saja. Bukan nggak beriman sama Allah, bukan. Tapi mungkin karena imannya yang lemah, akhirnya nggak bergetar. Diingetin Allah melihat kamu biasa-biasa saja. Maka step langkah yang kedua, ingatkan bahwasanya di kedua punggungnya ada malaikat yang mencatat seluruh amalnya. Ada malaikat yang nyatat seluruh amalnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan tidak ada satu lafaz pun yang dia ucapkan kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatat daripada dua amal. Ingetin tuh, jangan sampai nggak diingetin. Kamu udah siap amal buruk kamu dicatat. Saya ingat waktu saya menghadapi kasus di penjara itu, masalah rumah sakit Umi. Itu kan kasus urusan ngomong baik-baik saja. Menjadi panjang ya, karena politik lah, nggak lepas dari politik. Cuma ada satu pelajaran rohani yang menarik yang saya dapatkan. Ini urusannya cuma gara-gara ngomong baik-baik saja. Habib Rizik lagi di rumah sakit, ada isu Habib Rizik kritis apa dan lain sebagainya. Karena untuk menenangkan orang, saya jawab alhamdulillah Habib baik-baik saja. Saya jawab seperti itu. Bagus apa kagak? Nah, omongan saya dituduh kebohongan yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat, dituntut ancaman 10 tahun penjara. Wah. Yang ngibulin rakyat mulu kagak begitu. Awal hasil singkat cerita itu omongan baik-baik saja sekali ngomongnya. Itu kasus, Bu. Cuma gara-gara begitu doang dianggap bohong, dianggap menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat. Itu yang diperiksa sekian saksi, lebih dari 20 saksi. BAP-nya, Bu, BAP-nya itu tebalnya segini nih. Dari sini nih tebalnya segini BAP. Itu BAP kalau buat nampol orang darah tinggi, insya Allah jadi rendah, Bu, darahnya. Tuh gini tebalnya BAP. Begitu sidang, Masya Allah, bulan-bulan sidangnya. Cuma gara-gara omongan baik-baik saja. Satu lokus, satu tempus. Lokus itu lokasi perbuatan. Tempus waktu melakukan perbuatan tersebut. Itu pertanggungjawabannya di pengadilan dunia dahsyat banget itu. Satu kata. Satu rangkaian kata. Saya kadang mikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari saya balik sampai mati, berapa kata-kata saya yang dicatat meraqib atid. Terus mempertanggungjawabannya gimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok berani kita maksiat ya? Kalau pengadilan dunia masih bisa ngeles. Pengadilan dunia mungkin masih bisa diakal-akalin, hakim nggak ngelihat semuanya, jaksa nggak ngelihat semuanya. Penyidik nggak ngelihat semuanya, pengacara nggak lihat semuanya. Mungkin masih bisa ada yang disembunyikan di pengadilan dunia. Mungkin masih bisa berkutit nanti di pengadilan dunia. Tapi di pengadilan akhirat nanti, ya Allah, dicatat raqib atid lengkap. Makanya di surat Kahfi itu, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wajadu ma'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Kata di dalam surat Kahfi diceritakan nanti itu di hari kiamat orang-orang mujrim, para pendosa-pendosa nih begitu ngelihat catatan amalnya, mali hadzal kitab, ini kitab macam apa ini? Ini buku catatan macam apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ada hal yang kecil atau besar sedikit pun kecuali dicatat. Ya Allah, catatan macam apa ini? Wa wajadu ma amilu hadira, mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan semuanya ada di catatan ini. Lengkap, tidak ada satupun yang ketinggalan. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah enggak menzalimi siapapun. Hakim di dunia bisa berbuat zalim, tapi Allah enggak akan pernah berbuat zalim. Allah Maha Adil. Enggak ada satupun yang kita enggak lakukan, perbuatan dosa kita enggak lakukan, tapi dicatat sama Allah enggak ada. Allah catat detail sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, terus makanya kata Imam Al-Haddad, step yang kedua, kalau diingetin Allah melihatmu nggak sadar juga, ingetin. Raqib atid itu nyatet amal kamu.
Apa sudah siap kamu nanti mempertanggungjawabkan catatan amal kamu di hadapan Allah Subhanahu. Ya Rabb, mudah-mudahan semua catatan dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak celaka kita, alangkah hancurnya kita, alangkah celakanya kita kalau sampai nggak dihapus. Mudah-mudahan semua catatan amal dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti menjadi amal yang baik berkat rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau masih bandel juga, Habib, ini kan hawa nafsu bandel banget, Habib. Step yang kedua udah dilakukan, tapi masih bandel juga. Maka apa yang bisa dilakukan? Kata Imam Al-Haddad, fa in lam tata'athar bi hadzal tadhkir fadzakkirha qurbal maut wa annahu aqrabu ghaibin yantazir wa khawifha bi hujumihi ala gharrah wa annahu mata nazala biha wa hiya ala halatin ghayr madiyatan qalib bi khusranin la akhira lahu. Kata Imam Al-Haddad, kalau udah nggak bisa juga diingetin malaikat Raqib Atid, mungkin karena dia nggak pernah ngelihat kali Raqib Atid, dia akhirnya biasa-biasa saja diingatkan Raqib Atid. Ingatkan, kata Imam Al-Haddad, langkah yang ketiga, bahwasanya mati itu dekat. Ada yang bisa selamat dari kematian? Nggak ada. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, jamaah majelis, mati. Burunya, mati. Oh, gurunya kenceng malahnya. Ada yang bisa selamat dari kematian? Ada yang bisa selamat dari kematian? Mait itu adalah, mati itu aqrabu ghaibin yuntazar. Adalah hal gaib yang paling dekat yang kita tunggu. Hal yang pasti terjadi. Yang paling dekat kita tunggu adalah mati, Bu. Kita ketemu besok belum pasti. Ketemu lusa belum pasti. Sampai umur 50 belum pasti. Tapi kalau mati datang pasti nggak? Pasti. Terus masih nggak mau nyiapin kematian. Seolah-olah hidup bakal selamanya. La ilaha illallah. Kita kadang terlalu sibuk, Bu. Terlalu sibuk mikirin bagaimana caranya hidup enak. Tapi lupa bagaimana mikirin caranya mati. Ya. Bagaimana caranya mikirin mati enak. Saya dulu waktu di penjara, saya bilang sama semua kawan-kawan tahanan-tahanan dari blok narkoba itu, sudah cukup Anda ini saat ini masuk hidup di dunia Anda udah selesai. Anda di penjara, kiri kanan tembok. Ya. Tapi ini harusnya jadi pengingat awal. Jangan sampai di sini udah sengsara, nanti begitu masuk kubur itu penjara yang lebih dahsyat. Penjara biasa masih bisa ketemu orang. Penjara biasa masih bisa ngumpul, masih bisa ngobrol. Tapi kalau udah masuk ke kubur, 1 kali 2 meter. Teman yang selama ini di dunia yang nemenin Anda nggak ada. Yang nemenin Anda amal soleh. Terus masih nggak mau nyiapin mati yang enak. Pikirannya hidup enak aja. Udah tua masih ngupload foto di Instagram, di TikTok. Nggak sadar. Pikirannya hidup enak, kapan mikirin mati enak tuh kapan? Padahal umur Anda sampai minggu depan belum pasti. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Sampai umur 50 belum tentu. Sampai dapat cucu belum tentu. Tapi mati datang pasti. Terus Anda mengabaikan persiapan untuk hal-hal yang pasti demi hal-hal yang tidak pasti. Alangkah bodohnya itu, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Paham ya? La ilaha illallah. Itu yang ketiga. Habib, tapi kan nanti aja dah taubatnya kalau udah umur 40. Kan ada yang ngomong begitu ya. Siapa yang bisa jamin sampai umur 40? Ya mutul maru ala ma'asya alaih wa yuhsyarul maru ala mata alaih. Seseorang mati itu tergantung hidupnya bagaimana. Hidupnya zikir, matinya zikir. Kayak kemarin tuh, Masya Allah, Umi Fadlan bin Yahya. Mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Itu saya tahu betul, Bu. Umi itu luar biasa. Umi dari masih mudanya itu mau ada genting keadaan bagaimana lagi, ada apa lagi, itu wiridnya nggak pernah ditinggal. Wirid habis subuh sama habis maghrib, mau ada siapa lagi datang, nggak ada urusan.
Pokoknya wirid nggak bisa ditinggal. Saking istiqomahnya ngejaga wirid. Makanya sampai akhir-akhir hayatnya mintanya dibacain dzikir. Udah nggak sadar, toto sadar minta dibacain sholawat. Enak nggak begitu? Allah udah tinggal nikmatin amal solehnya. Dari balik sampai meninggal nggak pernah ninggalin sholat. Bahkan selalu sholatnya di awal waktu. Kita anak-anak mantu kalau ada yang ketahuan sholat tengah-tengah waktu, apalagi akhir waktu. Ini bukan bicara ninggalin sholat ya. Geser waktu sholat aja sampai ke tengah-tengah. Diomelin kalau ketahuan. Saking istiqomahnya beliau jaga sholat di awal waktu. Akhirnya apa yang terjadi? Padahal udah nggak bisa apa-apa. Cuma tinggal matanya doang. Sama lidahnya udah nggak bisa ngomong tapi masih bergerak. Tapi jam 2 siang meninggal dunia. Jam 1 masih sholat zuhur. Minta diimamin sama Al-Walid Al-Habib Rizik. Ngasih isyarat minta ditemenin sholat. Itu bisa seperti itu kenapa? Buah dari apa yang dilakukan selama hidupnya. Orang mati tergantung bagaimana hidupnya. Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Malik itu yang kita lihat fotonya yang pakai imamah warna emas itu, Bu. Itu wali min auliyaillah, orang besar. Syaikhu masyayikhina. Gurunya Sayyidil Walid Al-Habib Rizik, gurunya Abu Ya Habib Zain Baharun, gurunya Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, guru dari para guru. Itu Abu Yazid Muhammad seumur hidupnya dipakai buat ngajar santri, dipakai buat ngarang kitab, dipakai buat ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau bilang, aku ingin meninggal dunia dalam keadaan di tengah-tengah santriku di bulan Ramadan sedangkan aku dalam keadaan puasa. Benar. Meninggalnya habis subuh bulan Ramadan di tengah-tengah santrinya dalam keadaan puasa. Husnul khatimah. Nikmat atau tidak? Matinya kita tergantung bagaimana hidupnya kita. Maka ibu-ibu kalau mau mati enak, jangan lupa persiapkan kematian tersebut. Jangan cuma mikirin hidup enak. Pikirin bagaimana caranya mati enak. Segera tobat agar kita mati dalam keadaan sudah tobat kepada Allah Subhanahu. Jangan pernah nunda tobat karena kita nggak pernah tahu kapan kita mati, saudara. Kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Jangan pernah nunda tobat. Setiap waktu andai kata kau jatuh dalam maksiat, tobat lagi. Ingatkan dirimu, kamu nggak pernah tahu kapan mati datang tuh kapanpun bisa datang. Nggak ada yang jamin umur kita sampai tahun depan, umur kita 2 tahun lagi. Nggak ada yang jamin. Persiapkan amal soleh kita. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab sampai mengatakan kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukuplah wahai Umar kematian sebagai pengingatmu. Kadang-kadang kita ngelihat saudara kita mati, saudara kita nganterin orang jenazah ke kuburan, orang laki kadang-kadang sambil ketawa-ketawa, sambil bercanda, nggak sadar. Padahal itu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini engkau takziah, besok engkau yang ditakziahi. Kita nggak pernah tahu. Hari ini engkau nyolatin jenazah, besok engkau yang akan disolati. Hari ini engkau nganterin orang ke kuburan, besok orang yang akan nganterin kamu ke kuburan, dianterin kamu ke kuburan. Maka siapkan. Jangan cuma mikir hidup enak, tapi pikirkan bagaimana caranya mati Itu jadikan kuota, tuh jadikan motivasi hidup kita. Karena hidup seenak-enaknya di dunia, Bu, seenak-enaknya di dunia, orang yang kaya sekalipun, yang paling kaya di dunia sekalipun, bebas nggak dari penyakit? Enggak. Orang paling kaya di dunia, Bu, hartanya taruh 1.000 triliun, bisa mules apa enggak, Bu? Bisa. Seenak-enaknya hidup di dunia nggak enak. Itu catatan tuh. Enaknya di dunia ini fata morgana. Sebentar kita ngelihat habis itu selesai. Seenak-enaknya di dunia pasti diliputi dengan ketidakenakan. Sekaya-kayanya orang pun, sehebat-hebatnya pasti ada sumpahnya. Pasti ada capeknya. Pasti ada mulesnya. Pasti ada kebeletnya. Betul apa enggak? Pasti ada ngantuknya. Berarti keenakan di dunia ini hakiki atau tidak? Enggak hakiki. Terus kenapa kita bodoh? Cuma mikirin bagaimana caranya hidup enak. Sampai rela melanggar perintah Allah. Sampai rela maksiat. Sampai rela. Ya Allah. Sampai kadang-kadang ada yang mengatakan saya siap masuk neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Itu jadiin motivasi kita, Bu. Andai kata pengajian ini nggak ada kecuali pelajaran ini udah cukup. Ya, jangan hanya mikirkan bagaimana hidup enak, pikirkan juga mati. Mudah-mudahan kita hidup dan mati enak insya Allah. Amin ya rabbal. Karena kenikmatan setelah kematian itu kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tiada tara. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita sibuk mikirin hidup enak, akhirnya tahu-tahu mati dalam keadaan su'ul khatimah.
akhirnya habis itu tidak enak selama-lamanya. Na'udzubillah min. Itu langkah yang ketiga. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi langkah yang pertama kalau kita udah mulai malesan, ingetin kita dilihat oleh Allah. Langkah yang kedua kalau udah mulai malas-malesan, kalau nggak bisa juga ingatkan semua yang kita lakukan dicatat sama raqib atid. Kadang-kadang kita ya di lampu merah aja ada polisi nggak berani ngelanggar. Karena apa? Karena kena tilang. Ya, ada polisi, kita tahu ada polisi nggak berani kita ngelanggar karena kena tilang. Tapi kalau nggak ada polisi kita berani ngelanggar kadang-kadang. Itu ditilang sama polisi aja takut. Masa ditilang raqib atid kagak takut, saudara? Cuman bedanya kan tilang ini kan laporannya, kalau sekarang kan tilang laporannya dapat surat, ya kan? Atau di tempat. Kalau ini enggak, nanti laporannya di akhir ditumpuk, di wrapping, saudara. Enggak berasa kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, kalau kita masih malas-malasan, ingatkan bahwasanya kematian akan datang. La ilaha illallah. Fa in lam yanfa hadha at-takhfif fadhkur laha ma wa'ada Allah bihi man ata'ahu min at-thawab al-'azim wa ma tawa'ada bihi min 'asahu min al-'adhab al-alim wa qul laha ya nafsu ma ba'da al-maut min musta'tab wa ma ba'da ad-dunya min dar illa al-jannah aw an-nar fakhtar nafsika li nafsiki in syi'ti ta'atan takunu 'aqibatuha al-fawz ar-ridwan wal khulud fasih al-jinan wan nazar ila wajhi al-malik al-karim al-mannan wa in syi'ti ma'siyatan yakun akhiruha al-khizya wal hawan was sukhta wal hirman wal habsa baina tabaqatin niran fa'alit nafsaka bi hadhihi al-adhkar 'indama tuqa'iduha 'an at-ta'ah wa 'inda taqa'udiha 'an at-ta'ah wa rukuniha ila al-ma'siyah fa innaha min al-adwiyati an-nafi'a li amradil ghurub. Kemudian step yang keberapa sekarang? Yang 4. Kalau enggak mempan juga ingatkan, kamu setelah mati itu enggak ada jalan lain. Kalau enggak surga ya neraka. Kalau kamu beramal soleh sesuai dengan janji Allah, insya Allah masuk ke surga. Kalau kamu maksiat hidupnya, ya masuknya ke neraka. Sekarang wahai jiwa yang malas-malasan ini, wahai nafsu, kamu tinggal pilih. Kamu tinggal pilih mau ke surga atau mau ke neraka. Maka itu yang kamu siapkan. Ini disuruh ingatkan ya ikhwan. Makanya itu langkah yang keempat. Makanya nanti itu di surat Yasin yang sering kita baca itu luar biasa. Saya ngajar tafsir Yasin di termalam di Majelis Al-Bahjah itu. Di surat Yasin luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum salamun qala mir rabbir rahim hum azwajuhum fi dhilalin ala araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wal hum yad'un salamun inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum azwajuhum fi dhilalin al-araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum yad'un salamun wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum walaqad adalla minkum jibilan katsira takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islau. Itu ketika di surat Yasin itu ketika Allah setelah bicara setelah umat manusia ini dibangkitkan, kemudian orang-orang yang beramal soleh selama hidupnya beriman kepada Allah dia masuk surga. Kata Allah Ta'ala inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya orang-orang yang masuk surga hari ini mereka sedang sibuk dengan kenikmatan. Hum azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka bersama istri-istri mereka, istrinya yang soleha ya Bu ya. Nah, kalau yang enggak soleha sih masuk neraka. Istri yang soleha atau suaminya juga suami yang soleh. Hum azwajuhum mereka bersama pasangan-pasangan mereka 'alal arafi dhilalin di bawah naungan pohon-pohon surga 'alal araiki muttaqiun. Mereka tidur di atas kasur-kasur yang begitu nikmat. Lahum fiha fakihatun wa lahum yad'un. Di situ ada buah-buahan, segala yang mereka inginkan ada dalam surganya. Semua yang mereka inginkan. Yang lebih nikmat apa? Puncak dari kenikmatan di surga itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu ketika ahli surga di situ tuh salamun qaulam mir rabbir rahim itu perkataan Allah kepada ahli surga. Ketika semua ahlu surga sedang merasakan kenikmatan surga,
Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlu surga, salamun qaulam. Allah menyapa semua penduduk surga saat itu ya ikhwan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendengar sapaan tersebut. Amin ya rabbal. Mau nggak dapat ini? Loh, itu kenikmatan surga, kenikmatan ngelihat Allah, Bu, ketika orang merasakan nazar ila wajhil karim. Kenikmatan melihat Allah di surga, ketika itu dia akan lupa dengan kenikmatan yang lain. Saking nikmatnya kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, lupa udah dengan kenikmatan yang lain, lupa. Saking luar biasanya kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nyapa penduduk surga, salamun qaulam. Mau dengar nanti panggilan itu? Beramal di dunia yang soleh, jangan maksiat. Ini langkah yang keempat nih, kata Imam Al-Haddad. Ingetin tuh betapa nikmatnya surga. Maka siapkan. Tapi di sisi lain, dilanjutkan ayatnya, wamtazul yaumal ayyuhal mujrimun. Itu ketika orang-orang penduduk surga mau masuk surga, para pendosa yang nggak beriman kepada Allah, yang kerjaannya maksiat, wamtazul yaumal ayyuhal mujrimun. Disuruh minggir dulu, ditaruh di bibir neraka, Bu. Ditaruh di bibir neraka nggak langsung nyemplung. Begitu ditaruh di bibir neraka, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dulu. Alam ma'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei anak Adam, tidakkah aku telah ingatkan kamu alla ta'budu syaitan, jangan sampai kamu nyembah setan. Nyembah setan itu bukan berarti harus nyembah setan begini, enggak. Allah Ta'ala perintahkan kita sholat, setan ngajak sholat, kita ngikut setan, itu nyembah setan namanya itu. Allah Ta'ala perintahkan makan yang halal, setan ngajak makan yang haram, kita ngikut setan, itu namanya nyembah setan tanpa kita sadar. Allah Ta'ala larang kita untuk riba, bunga bank dan lain sebagainya, setan ngajak untuk riba, kita ngambil bunga bank dan lain sebagainya, itu namanya ikut nyembah setan, itu hati-hati. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk taat suami, setan tahu-tahu bisikin supaya kita ngelawan sama suami, kita ikut ngelawan sama suami, itu namanya nyembah setan tanpa kita sadari. Itu ditaruh di bibir neraka sama Allah Subhanahu wa taala. Alam ma'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Hei anak Adam, tidaklah aku telah mengambil janji kepada kalian untuk tidak nyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh kalian yang paling luar biasa. Kamu sudah tahu setan musuh kalian, tapi kalian turuti. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam taqulu ta'qilun. Setan telah menyesatkan banyak generasi sebelumnya, kamu tahu? Ada Fir'aun yang ngikutin setan, ada Qarun yang ngikutin setan, ada Haman yang ngikutin setan, ada ya Allah, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Udah banyak yang disesatin setan, kamu tahu itu. Tapi kamu masih ngikutin setan. Afalam takunu ta'qilun? Apakah kalian nggak punya akal? Maka setelah di bibir jahanam ditaruh, diingatkan seperti itu, ini kesalahanmu. Langsung kata Allah apa? Hadhihi jahannamu allati kuntum ta'udun. Nih, lihat nih, jahanam yang dulu kamu dijanjikan. Kamu diancam untuk masuk jahanam. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Masuklah semua kalian ke jahanam dengan apa yang kalian kufuri, yang kalian tidak imani kepada Allah Subhanahu. Sebagian ahli tafsir bahas, Bu, kenapa kok nggak langsung dicemplungin aja ke neraka? Kenapa pakai ditegor dulu di bibir neraka, diingetin? Dulu ente di dunia begini. Kenapa nggak langsung dicemplungin aja ke neraka? Supaya lebih sakit, katanya saudara. Kalau langsung dicemplungin mungkin sakitnya ya sakit, luar biasa. Tapi kalau udah diingetin dulu, udah kasih tahu, jangan ngikutin setan, jangan maksiat. Ente masih maksiat tuh, lu makan tuh, nyebur lo sekarang lo. Lebih sakit supaya double sakitnya. Mau nggak seperti ini? Na'udzubillah min. Kata Imam Al-Haddad, kalau udah mulai males-malesan taat, nggak mempan juga diingetin Allah melihatmu, nggak mempan diingetin ada raqib atid, nggak mempan juga diingetin bahwasanya nanti kamu akan menghadapi kematian, jangan sampai mati dalam keadaan maksiat. Ini ingetin yang keempat nih kata Imam Al-Haddad, inget ente nanti bakal mati, tinggal pilih mau surga apa neraka. Kalau mau surga beramal yang baik, kalau mau neraka maka silahkan maksiat sepuasmu, neraka menunggumu. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang baik insyaallah. Jadi ini Bu, ini jadikan modal seumur hidup kita. Setiap mulai malas-malasan, ingetin 4 langkah ini. Setiap mulai kita mau maksiat, ingetin nih. Kalau nggak bisa juga, coba ambil korek, bakar tangan kita. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, jangan coba-coba nantang api neraka. Sama api dunia aja ente nggak sanggup, apalagi dengan api neraka.
Raka. Na'udzubillah min. Ini 4 langkah kata Imam Al-Haddad. Fa'alij nafsaka bihadhil adhkar inda taqa'udiha 'anit ta'ah wa rukuniha ila al-ma'siyah fa innaha min al-adwiyatin nafi'ati li amradil qulub. Kata Imam Al-Haddad, kalau kamu mulai malas-malasan berbuat taat, kalau jiwa kamu, nafsu kamu mulai malas-malasan, mulai cenderung kepada maksiat, maka obatilah dengan mengingat 4 hal ini secara runtun tadi. Ini insya Allah adalah obat yang mujarab untuk penyakit hati kita yang mendorong kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini obat yang mujarab agar hati kita kembali menuju Allah Subhanahu. Mudah-mudahan insya Allah jaga kita dari maksiat. Allah beri kita taufik untuk selalu taat. Mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang taat kepada Allah. Anak cucu kita jadi anak cucu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hidup bahagia, meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal. Sama-sama kita tutup majelis ini dengan zikrul jalalah seperti biasa. Semuanya yang tenang, semuanya yang fokus, sebut nama Allah Subhanahu wa taala, keluarkan keluh kesah kita. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan hamba-hamba yang bahagia dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal. Ya sama-sama semuanya. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 Allah insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا hajat. Semua masing-masing minta hajatnya kepada Allah Ta'ala dalam hatinya. Masing-masing minta sama Allah.
اقضي لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب، تقضي حاجاتنا قريب، تقضي حاجاتنا قريب. ثم إلى له والد عبد الرحمن والعطاس والوالد الشريف فاضل بن يحيى ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، يدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.